Sedih negeri Pak ya, apa yang kurang pada negeri ini Pak ya? Suburnya luar biasa. Tapi ini masih menjadi barang-barang yang diimpor kita ini. Nah ini maka inilah yang menjadi tantangan kita semua Pak. Maka ini terlihat Pak, ini sudah terlihat, tapi Pak Denny harusnya yang baca ini Pak. Ini bagus sekali Pak. Bahan-bahan itu katain. Dengan lihat situasi ini negeri Pak. Taufik Ismail tahu Pak ya? Seorang penyair yang sangat religius sekali. Ya lagunya kan dia pernah bersama Chrisye melayani lagu apa? Judulnya itu Ketika Kaki dan Tangan Bicara. Bapak perhatikan Pak di sini. Kaos banyak itu banyak. Kaos ya. Negeri ini masih dicekik ribuan triliun hutang berbunga haram. Jika negeri ini telah mampu melunasi hutang itu, silahkan teriak merdeka. Jika belum mampu, lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Seorang ini harus perlu muhasabah dia barangkali Pak ya. Banyak anak negeri yang hanya jadi babu di negeri orang. Mereka seringkali disiksa dan dianiaya. Jika negeri ini belum mampu meluangkan mereka, memberi pekerjaan layak dan dijatakan, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Negeri Katu ini dihampiri kekayaan alam yang luar biasa, namun dikelola oleh orang lain. Rakyat hampir tak menikmatinya. Jika kekayaan ini belum bisa dikasih negara, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Kemiskinan dan pengangguran semakin meluas, terasa berat untuk hidup layak, bahkan harga terus merangkak naik ditambah pajak yang kian mencekik. Jika masih harus meluas kemiskinan, jangan teriak merdeka. Lebih diam dan berpikir, malu kita. Ini luar biasa Pak syair-syairnya. Anak negeri tengah terjebak watak amoral, narkoba merajalela, seks bebas liar menyasar siap saja, porno aksi dan pornografi makin menggila. Jika anak bangsa masih amoral, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Demokrasi korporasi mencekram negeri ini, keuangan yang maha kuasa, korupsi menjadi budaya, polisi makin mengganggu, kerugian uang rakyat tak terkira. Jika ini masih mewarnai bangsa, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rohi karena bahasanya akan rahmat atau hidayahnya. Pada hari ini kita masih bisa hadir dalam melaksanakan sholat subuh dan kemudian insya Allah kita akan bertemu ilmu berkaitan dengan nikmat kemerdekaan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak bapak-bapak semua yang sholat subuh untuk kita mengirimkan doa untuk saudara kita Bapak Profesor Dr. Haji Cowo Biasa yang hingga hari ini masih terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera menyehatkannya dan bisa segera berkumpul dengan kita semua untuk sama-sama ibadah melaksanakan sholat wajib di Masjid Al-Hasan. Sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Amin ya Allah. Baik, terima kasih. Bapak-bapak yang kami hormati, pada pagi ini saya diberikan amanah oleh SDKM untuk tadi membacakan di bawah firman sama-sama kita bagaimana melihat kemerdekaan yang tentunya sudah kita jalani selama kurang lebih 78 tahun. Kemerdekaan yang hingga hari ini masih menyisakan banyak tantangan bagi negeri yang besar ini, bagi kita semua misalnya umat Islam yang selalu saya katakan sang pemilik kemerdekaan adalah umat Islam. Kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu semuanya, dan ini tulisannya kecil-kecil ya, tidak terlihat. Jadi ada, karena waktunya terbatas, ada kurang lebih 7 hal yang akan kita sama-sama lihat.
dalam waktu kurang lebih 45 menit. Padahal ini setiap materinya 3 SKS, jadi semuanya 21 SKS. Jadi kurang lebih harus 1 semester. Sekarang 75 menit. Jadi kita bicara arti kemerdekaan itu apa. Kemudian kita akan menjejaki secara singkat juga peristiwa kemerdekaan dalam Al-Quran ada apa tidak sih. Kemudian kita melihat juga kisah perjuangan umat Islam menuju kemerdekaan. Kemudian kita lihat kisah proklamasi kemerdekaan, kisah terbentuknya NKRI. Kemudian kita bicara juga tentang 78 tahun kemerdekaan, dan terakhir tentang bagaimana kita masuk di kemerdekaan. Tujuan kita sama-sama melihat. Sekali lagi saya tidak merasa yang paling mengerti tentang ini semua, Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama berdoa saja berbagai hal-hal yang bisa jadi kurang saya pahami. Nanti saya menangkap ilmu dari Bapak-Bapak semuanya dan Ibu semuanya. Jemaah salat subuh pada pagi ini. Baik, kalau kita bicara arti kemerdekaan, maka merdeka itu artinya seperti ini, Pak. Merdeka itu bebas dari penghambaan, penjajahan, dan sebagainya, atau lepas dari tuntutan. Merdeka itu artinya tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Kemerdekaan artinya keadaan berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dan juga artinya kebebasan. Dengan kata merdeka ini kita bisa mengimpresikan dalam diri kita. Kita sudah menjadi manusia yang merdeka atau belum? Atau dalam konteks yang besar, sudahkah kita menjadi bangsa yang merdeka? Nah, dalam konteks ini pula Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bagaimana kemudian Islam memandang kemerdekaan. Nah, dalam hal ini Islam memandang kemerdekaan seperti ini. Kemerdekaan itu dalam bahasa Arabnya al-istiqlal. Sehingga kalau hari kemerdekaan itu Id al-Istiqlal. Kalau kita menyebut Istiqlal itu kita ingat dengan nama apa? Sebuah masjid besar ya. Masjid yang ada di ibu kota negara, yaitu Masjid Istiqlal. Ingat Pak, itu kapan dibangunnya masjid? Nggak tahu ya Pak. Masjid itu sebenarnya digagas, diinisiasi itu tidak lama setelah kemerdekaan. Salah satu inisiatornya yaitu Wahid Hasyim. Wahid Hasyim itu salah seorang founding father kemerdekaan. Sekaligus dia Menteri Agama pertama kita. Setelah merdeka, menyadari bodoh, kita perlu segera membangun masjid yang menjadi kebanggaan nasional. Digagas itu, dan dari 45 itu kemudian baru tahun 61 mulai direalisasikan. Ditandai oleh peletakan batu pertama oleh Presiden Soekarno. Yang istimewanya yang menjadi arsitekturnya bukan orang Muslim, tapi Kristen, Frederick Silaban. Dan masjid itu masjid yang penuh tantangan. Dibangun, diletakkan batu pertama tahun 61, tapi baru 17 tahun kemudian selesai. Tahun 78 baru diresmikan oleh Presiden Soeharto. Jadi selama masa-masa awal itu tidak bisa dibuat karena kita dalam gonjang-ganjing politik. Itu Istiqlal. Tapi apapun itulah yang menjadi kebanggaan umat Islam di ibu kota. Ada sebuah masjid besar yang menjadi kebanggaan, dan itu berada di dalam tengah-tengah gereja. Ya, ada katedral di sana sehingga memperlihatkan tentang Indonesia yang memang sangat beragam sekali. Itu pesan-pesan tentang masjid al-Islam. Kemudian kalau kita bicara tentang makna al-Istiqlal, itu hampir sama dengan al-Hurriyah, artinya bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak lain. Jadi bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak lain, atau kemampuan untuk mengaktualisasikan tanpa adanya segala bentuk pemaknaan kekerasan dan di luar dirinya. Saya izin berdiri saja Pak ya, asa kararago pakai ini nggak apa-apa ya Pak. Pada ini punten ya wartawan jadi kagok. Jadi kemudian kedua Pak, itu kebebasan itu yang namanya Istiqlal itu kebebasan untuk berkeyakinan. Ada 4 hal dalam Islam itu berkaitan dengan kemerdekaan atau kebebasan. Pertama, kebebasan untuk berkeyakinan, hurriyah al-Istiqlal. Kedua, kebebasan berpendapat dan bersuara, hurriyah al-aqwa.
Kemudian kebebasan untuk belajar mengajar dan berkarya, hurriyah al-ilmi wa al-ta'lim wa al-ta'lif. Kemudian yang terakhir, kebebasan bekerja dan berwirausaha, hurriyah al-amal. Ini 4 makna kemerdekaan dalam Islam. Islam kemerdekaan itu seperti itu. Sehingga dengan perspektif yang seperti ini, kalau kita coba bedah apa yang ada dalam Quran, Quran itu kan bicara tentang Quran semua. Begitu banyak kisah peristiwa besar dalam Quran, dan saya pernah menyampaikan hal ini. Betapa kita berkewajiban untuk mengolah, bila kita berkewajiban terus membacanya dan memahaminya, karena luar biasa kisah-kisah dalam Al-Quran itu. Sehingga ada surat juga namanya Al-Qasas kan, tentang kisah, itu dalam Quran luar biasa. Sayang sekali Pak, kalau kita melewatkan Al-Quran, kita hanya sekedar membaca, tidak memahaminya. Jadi perlu dipahami betul, karena dengan memahamilah kita mengenai, memperoleh apa yang disebut ibroh, pelajaran dalam Al-Quran. Dan kalau kita bicara tentang berbagai hal, pasti tercantum di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita bicara tentang Quran, ini bisa termasuk kalau kita coba kata di mana bahasa dalam itu bagaimana menceritakan, mengisahkan banyak sekali yang bisa kita bedah, bisa kita baca, kita pahami. Tapi beberapa di antaranya ada 2 hal yang penting tentang peristiwa kemerdekaan dalam Al-Quran. Pertama, ini perjalanan spiritual Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Ini sebuah peristiwa kemerdekaan, kebebasan dalam lingkungan yang belum bisa dikatakan. Kemudian Nabi Ibrahim berupaya membangun kebebasan di sebuah seperti. Maka dialog-dialog itu dilakukan dengan sangat mudah dalam surat Al-An'am ayat 75, Al-An'am ayat 77, Al-An'am ayat 78, dan Al-An'am ayat 79. 4 ini bicara bagaimana dialog Nabi Ibrahim pada saat dia melihat bintang. Inilah Tuhanmu, maka inilah Tuhanmu berkata. Pertama kali dia bicara. Kemudian pada saat dia melihat kemudian dia terkenal, dia berkata, dan segala apa yang benar. Dialog selanjutnya pada saat Nabi Ibrahim melihat yang namanya inilah Tuhanmu kali terakhir. Pada dia belum terbenar, maka Ibrahim bicara lagi. Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk pada, pastilah termasuk orang-orang yang sesat. Demikian juga pada saat Ibrahim melihat katakan, inilah Tuhan, ini lebih besar. Tapi kemudian pada hari terbenam, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kami persekutukan. Ini sampai kepada kita ini ayat Al-79. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang bisa. Dialog dengan Ibrahim tentang dirinya, tentang lingkungannya, tentang nilai-nilai kebebasan begini. Inilah makna kebebasan. Makna kebebasan yang ini kebebasan agama, kebebasan memilih hal yang sesungguhnya. Selanjutnya yang kedua, kita lihat yang paling bermakna sekali di perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mendapat dia membebaskan kaumnya dari kebiasaan Fir'aun. Ini jangan betul-betul cerita dan sebuah perjuangan raih buah bebas. Dan kita kembali menceritakan dengan banyak ayat. Tapi 3 di antaranya saya kira bisa kita lihat, dan dengan 3 ayat itu kita lihat apa luar biasanya perjuangan di Indonesia. Berasal dari negara kita. Bisa jadi kekejaman yang melakukan tahunnya tidak lebih hebat, atau bisa katakan belum seberapa yang kita beliau dalam negara. Karena di sini bicara tentang hal ini, maka perhatikan Bapak. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhan.
Demikian juga ayat selanjutnya Pak, pada kita bicara surat Al-A'raf ayat 127, bunyi seperti itu kurang lebih. Dan para pemuka agama dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini Mesir dan meninggalkanmu dan Tuhanmu? Fir'aun kemudian menjawab, akan kita bunuh anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Dan kemudian ayat selanjutnya kalau kita perhatikan surat Ibrahim ayat 6. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhan. Sekali lagi, banyak hal termasuk kisah Muhammad ya tentang kemerdekaan bisa kita baca dengan sangat indah dalam Quran itu. Kisah-kisah pelajaran dari para nabi yang makna kebebasan yang terkandung di dalamnya. Nah, dengan konteks ini tentunya Bapak Ibu teman semuanya jamaah masjid salat subuh, kalau kita bicara itu semua bahwa berarti kalau kita bicara tentang kemerdekaan itu bukan sesuatu yang asing bagi umat Islam. Itu telah terjadi jauh sebelumnya perjuangan untuk membebaskan diri dari situasi yang membelenggu. Dan dengan konteks itu pula kita sekarang akan coba pahami kalau dengan bagaimana kita kisah perjuangan Islam menuju kemerdekaan seperti apa. Ini perlu dipahami kembali Bapak Ibu agar kita kembali tidak salah membaca panggung sejarah Indonesia. Karena sekali lagi hingga hari ini tidak sedikit kita dengar cerita-cerita mereka-mereka yang kembali memarginalkan peran umat Islam. Seakan-akan umat Islam adalah umat yang tidak berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan. Umat Islam seakan-akan dianggap sebagai umat yang tidak berkontribusi dalam perjuangan menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan tidak sedikit kita yang menganggap umat Islam itu anti NKRI. Nah, konstruk ini perlu kita pahami dengan baik, dengan kita memahami bagaimana sebenarnya perjuangan Islam dalam meraih kemerdekaan. Karena kalau kita bicara, saya pun pernah bicara di ruang ini, di masjid ini, bahwa kalau kita bicara tentang kemerdekaan atau perjalanan panggung sejarah Indonesia itu, maka saya katakan 95% itu adalah isinya tentang umat Islam. Tentang kontribusi kiprah peran umat Islam. Maka kalau kita perhatikan juga Bapak Ibu, ini yang kita tidak mungkin saya bicara secara detail semuanya ya dalam ruang waktu yang sangat terbatas ini. Maka kalau kita coba menjaki perjalanan panjang kita itu kan Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang sejarah bangsa ini, kita itu baru menjadi bangsa yang melek huruf itu abad kelima. Abad kelima itu berarti antara tahun 400 hingga tahun 500, itu abad kelima itu 400 sekian. Sementara bangsa Mesir yang dia peradabannya paling tinggi itu mereka sudah mengenal huruf sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Jarak peradaban yang sangat besar sekali. Dan kita mengenal sejarah abad kelima, kemudian kita masuk Hindu-Buddha di sana apa ya? Masuk Hindu-Buddha. Hindu-Buddha itu cukup panjang usianya, dan dalam masa Hindu-Buddha inilah kemudian mulai masuk penetrasi asing, kuatan asing. Mulai Portugis, kemudian Belanda, Inggris, kemudian Jepang dan Spanyol masuk di Indonesia. Dan pada saat terjadi penetrasi asing itu perlawanan terjadi di mana-mana. Tentunya di Sentaro, wilayah yang dulu disebut dengan wilayah Nusantara atau kemudian menjadi Hindia Belanda. Itu terjadi sejak abad 16, kemudian abad 17 itu perlawanan terjadi. Abad 17 bisa kita lihat ada yang Sultan Agung, Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau kita perhatikan ini Sultan Agung, di abad 17 itu terjadi perlawanan. Kemudian abad 18 juga ada yang perlawanan yang Kiai Taufan. Kemudian juga di sini yang disebut dengan Kiai Mukoyim. Kemudian Abdul Hadi dengan ini dari pesantren Buntetnya, Pak. Kemudian pada abad 19 juga terjadi perlawanan lagi. Perlawanan dari semua umat Islam kebanyakan, Pak, perlawanan menghadapi Belanda itu. Contohnya abad 19 Bapak Ibu tahu cerita tentang Diponegoro ya, Kapiten Patimura ya. Atau perang Padri, perang Lampung, ya kemudian perang Aceh, Cut Nyadinnya.
Yang kalau Bapak Ibu Cut Nyadi itu kan pada ditangkap di Aceh, Belanda seperti itu Bapak Ibu, pada terjadi perang, maka kemudian perang yang sangat melelahkan bagi Belanda ya. Karena perang itu berlangsung selama kurang lebih puluhan tahun ya di Aceh itu. Dan Aceh itu baru awal abad 20 berhasil ditaklukkan Bapak Ibu. Berhasil ditaklukkan dan kemudian selalu Belanda pada saat ditaklukkan, pemimpinnya ditangkap maka dibuang. Dan Cut Nyadi sekarang makanya dibuang adanya di Sumedang. Jadi tidak ujuk-ujuk yang namanya Cut Nyadi ada di Sumedang. Tujuannya untuk memisahkan Cut Nyadi dengan para pendukungnya, para pengikutnya. Pada saat Diponegoro ditangkap, dia buangnya ke Sulawesi seperti itu. Belanda seperti melakukan seperti itu, upaya-upaya untuk memisahkan para pejuang kita, para ulama kita dengan para pengikutnya. Kalau dia ditangkapnya hidup-hidup, pasti dibuang dari wilayahnya. Kalau yang diupayakan ya tentunya harus ditembak hingga mati. Tapi pada kemudian ditangkap, maka ditangkap hidup-hidup dan itu selalu dibuang keluar wilayah dari wilayah perjuangannya. Dan kemudian abad 20 kita menyaksikan juga perjuangan Bapak-bapak. Perjuangan dari seorang ulama besar, Kiai Zainal Mustafa. Jadi ini baru sebagian kecil yang saya ceritakan Bapak Ibu. Tapi ini memperlihatkan betapa perjalanan perjuangan umat Islam itu dalam menghadapi penetrasi asing itu begitu sangat luar biasa. Maka tidak benar kalau ada ucapan Indonesia dijajah 350 tahun, tidak tepat. Belanda tidak pernah bisa menguasai selama 350 tahun, tidak. Perlawanan telah berlangsung. Kalau menjadi itu artinya kan dia semuanya bisa betul-betul terkendalikan selama 30 tahun, tidak demikian. Jadi pertanyaan kenapa saya muncul 350 tahun? Itu dulu untuk membangun yang disebutnya itu adalah character building. Nation and character building, untuk membangun korsa nasional dan membangun karakter bangsa kita. Yang utama lagi adalah agar bangsa tidak bermain-main dengan kemerdekaan. Itulah ini semangat yang hendak dibangun. Pada muncul istilah 350 tahun kemerdekaan. Tapi secara faktual historis itu tidak benar. Karena awal abad 20 saja masih terjadi perlawanan. Bahkan pada masa Jepang itu terjadi perlawanan terhadap Jepang. Yaitu dibangun hanya untuk semata-mata tadi agar kita tidak pernah menyia-nyiakan kemerdekaan. Ulah-ulah lebar kemerdekaan, hesek kemerdekaan itu. Tapi kalau sekali dikatakan 50 tahun tidak tepat, karena khawatirnya kalau kita dikatakan 350 tahun, yang terjadi adalah bahasa Belanda disebutnya minderwaardigheidscomplex, rasa rendah diri. Jadi kita rendah diri berhadapan dengan kekuatan asing, kita seakan-akan kok begitu mudah kita diacak-acak, diobok-obok. VOC itu abad 17 1602 hingga 1799 berkuasa. VOC itu kalau kita ibaratkan Kadin sekarang itu. Hanya Kadin yang punya meriam gitu. Sebagian kecil bayangkan berhasil gitu. Berupaya untuk memonopoli perdagangan di berbagai tempat, tapi perlawanan berlangsung. Demikian pada saat Hindia Belanda seperti itu. Dan pada zaman Jepang, Zainal Mustafa menjadi satu-satunya ulama Pak, atau satu pejuang itu yang berjuang masih dengan mengangkat senjata. Ditempuhnya juga ada perlawanan lagi dari gerakan di Udama Indramayu pada masa Jepang. Nah, ini adalah jejak-jejak perjuangan umat Islam Indonesia di dalam upaya untuk menghadapi monopoli penjajahan dari kekuatan-kekuatan asing, khususnya Belanda yang berupaya menjadi cukup panjang sekali. Sebabnya mereka apa hadang di Indonesia, saya pernah menjelaskan lagi. Tentunya ada sumber daya alam yang luar biasa dari negeri kita ini. Nah, apa kemudian menjadi istimewa Bapak-bapak sekalian kalau kita bicara tentang nikmat kemerdekaan ini? Maka kita bicara hal ini juga Pak. Abad 20, sekarang kita masuk abad 20 Pak. Kita agak-agak cepat. Umat Islam itu menghadapi sebuah strategi baru, strategi perjuangan, yaitu berupa pendirian organisasi-organisasi pergerakan. Maka lahirlah Syarikat Dagang Islam 16 Oktober 1905. Syarikat Dagang itu adalah organisasi pergerakan pertama di negeri ini. Seharusnya kalau kita bicara kebangkitan nasional itu bukan 20 Mei, tapi 16 Oktober inilah. Kayaknya organisasi pertama, bukan Budi Utomo. Beberapa sejarawan berupaya membongkarnya, tapi hingga sekarang tetap saja pada kita bicara kebangkitan adalah pada 20 Mei 1908. Padahal tidak seperti itu. Syarikat Dagang ini kemudian jadi Syarikat Islam, dan dari sini banyak lahir tokoh-tokoh penting. Ada Abu Salim, Bapak Ibu tahu Abu Salim, mengenal nama Abu Salim, pernah mengenal? Sekarang namanya nama sebuah jalan saja, Abu Salim. Ada Abdul Muiz. Ya. Ada kemudian tokoh besar lagi dari Said SDI kan menjadi Syarikat Islam. Tokoh besar dari Syarikat Islam apa?
Satu lagi, Cokro Aminoto. Cokro Aminoto siapa? Guru bangsanya Soekarno, Pak. Soekarno itu menjadi pintar, cerdas politik karena Cokro Aminoto. Cokro Aminoto guru bangsanya, sekaligus memang mertuanya dari Soekarno. Pada Soekarno di Surabaya menempuh pendidikan Hoover School HBS, maka dia tinggal di rumah Cokro Aminoto. Cokro Aminoto malah membuat Soekarno melek politik seperti itu. Maka tidak heran juga nanti kalau kita bicara Sadiq Anas banyak mengilhami seorang Soekarno dan menjadikan Soekarno menjadi pemuda yang luar biasa. Di Surabaya dia menikah dengan putranya Utari yang kemudian tidak berumur panjang pernikahannya itu. Karena beliau kemudian ke Bandung dan kemudian di Bandung menempuh pendidikan di yang dulu disebutnya Technische Hochschule atau sekarang disebut dengan ITB. Di sana Benar Soekarno juga ketemu dengan perempuan dan seorang wanita yang sangat akhirnya sangat dicintainya, yaitu Inggit Garnasi, berjuang di Bandung selama. Kata kuncinya adalah kembali Cokro Aminoto yang membesarkan Soekarno politik. Dan Soekarno memang orang yang sangat cerdas, Pak. Dia banyak membaca buku-buku dan sebagainya. Maka dia ingat paham dengan yang namanya Angel, Marxisme, Leninisme, dan juga tokoh-tokoh kemerdekaan Amerika. Dari mana? Dari syarikat dagang Indonesia yang kemudian syarikat Islam itu di sana. Jadi umat Islam masuk abad 2 perjuangan berubah, tidak fisik, tapi membangun organisasi-organisasi pergerakan. Lahirlah kemudian Muhammadiyah, Pak. Lahirnya di mana? Yogyakarta. November 1992. Syarikat dagang Indonesia di Surakarta, Pak. Kemudian di Jogja lahir Muhammadiyah. Di sini lahir juga tokoh-tokoh besar. Di samping pendirinya Ahmad Dahlan. Beberapa tokoh besar kemudian menjadi founding father. Siapa lagi Muhammadiyah? Soekarno itu orang Muhammadiyah, Pak. Beliau itu menjadi anggota Muhammadiyah tahun 34 lah dibuang di Bengkulu. Sebelum menikah dengan Fatmawati. Fatmawati itu karena orang tuanya ada tokoh Muhammadiyah. Jadi kalau kita bicara Muhammadiyah Tulen Soekarno itu. Pada dia menjadi anggota Muhammadiyah. Kemudian siapa lagi tokoh Muhammadiyah yang penting? Jenderal Sudirman. Jadi dari organisasi banyak pun lahir tokoh-tokoh penting. Sudirman itu kan seorang panglima yang dia menjadi panglima usia sangat muda, Pak. Beliau itu lahir pada tahun 1916 dan kemudian menjadi panglima TK itu dalam usia 29 tahun. Muda sekali. Dan itu ada seorang tentara yang sangat religius. Beliau sempat menjadi guru di sekolah Muhammadiyah dan kemudian di PNTK dan beliau lah yang memperkenalkan perjuangan gerilya. Sayang usianya relatif sangat singkat. Beliau meninggal dalam usia sangat muda, dalam usia kurang lebih 34 tahun. Tahun 50 beliau meninggal. Ini kembali umat Islam, panglima TK adalah umat Islam jelas, tokoh Islam, tokoh Muhammadiyah, orang Muhammadiyah. Dan itu banyak tokoh hingga sekarang juga kan. Kita banyak tentunya jamaah kita juga yang menjadi jamaah pendukung atau pengikut Muhammadiyah. Karena memang itu punya akar-akar yang sangat panjang. Kemudian apalagi yang penting Bapak Ibu, kemudian ada Persatuan Islam, lahirnya di Bandung. Di sini juga banyak tokoh-tokoh penting yang lahir dari tubuh Persis, Persatuan Islam. Tahun 23. Jadi terus ini dan ini sebenarnya kenapa beragam? Karena pengaruh dari penyebaran Islam di luar Indonesia dengan berbagai tokoh-tokohnya yang kemudian dia adopsi melalui menjadi organisasi-organisasi pergerakan yang beragam di kita. Dan kemudian juga itu dengan Nahdlatul Ulama 13 Januari 1992. Masih ada lagi yang lain, Al-Isra dan sebagainya. Tapi ini 4 organisasi besar yang lahir bergerak. Nahdlatul Ulama tahun 1926 ya. Dan di sini banyak tokoh-tokoh lahirnya Nahdlatul Ulama ya. Tidak samping pendirinya Hasyim Asy'ari kan. Kemudian tokoh-tokoh penting lainnya pernah menjadi presiden kita, menjadi founding father dari organisasi ini. Jadi dan tidak banyak Bapak Ibu organisasi pergerakan yang masih bisa bertahan hingga hari ini. Tapi organisasi-organisasi yang berlabelkan Islam sebagian besar masih bertahan. Bahkan kita masih meragukan tentang perjuangan umat Islam di negeri ini. Bila fakta sejarah itu memperlihatkan kondisi yang seperti ini. Bahwa kembali sekali saya katakan
betapa umat Islam berupaya berjuang untuk meraih kemerdekaan dengan berbagai cara. Dan apa yang istimewa Bapak Ibu pada saat kita bicara ini, kontribusi umat Islam itu bagaimana? Umat Islamlah yang pertama melahirkan kata nasional, Pak. Sederhana sebenarnya, tapi luar biasa. Kata nasional pertama kali itu pada tahun 1916 pada dalam Kongres Syarikat Sentral Syarikat Islam di sini. Nah ini di mana di Bandung mereka mengadakan open bar verhadering. Jadi kalau dulu partai-partai politik itu beda dengan sekarang, Pak. Dulu itu mereka disebut dalam setiap kegiatan pertemuan dengan para pendukung, mereka mengadukan yang namanya selalu ada kegiatan open bar verhadering. Itu artinya rapat terbuka di lapangan. Beda sama partai politik kayak Pak di Hotel Bintang 5, bagaimana bisa bicara dengan konstituen? Rapat terbuka dan di sana kemudian sudah disampaikan gagasan-gagasan, program-program politik seperti apa. Dan dalam pesan itu Syarikat Islam pertama menggunakan istilah nasional, maka menyebut ada Kongres Nasional Sentral Syarikat Islam. 1919 sudah muncul istilah nasional. Dan selanjutnya juga paling yang istimewa Pak pada periode ini, nanti kita akan detail bicara pada kesempatan lain. Lahir Pak, organisasi juga sebelum Nahdlatul Ulama lahir Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu artinya kebangkitan umat ya. Tahun 1916 Pak, sebelum Nahdlatul Ulama lahir. Dan di dalam periode inilah lahir sebuah syair yang kemudian menjadi lagu perjuangan atau lagu yang wajib yang bisa peristiwa besar depan Nahdlatul Ulama, yaitu Jalal Wathon. Itu diperkirakan dibunuh pada tahun 22 itu. 22-24 pada 22 lah. Dan dalam pembentukan Nahdlatul Ulama itu di samping Hasyim Asy'ari, Wahab Hasbullah juga ada ulama besar-besar ulama dari Jawa Barat yang ikut membidani lahiran Nahdlatul. Ini yang jarang diketahui oleh orang-orang Sunda. Jadi pada pembentukan Nahdlatul Ulama itu ada ulama dari Jawa Barat satu-satunya yang menjadi pendiri atau ikut mendirikan Nahdlatul Ulama di samping Hasyim Asy'ari, di samping Wahab Hasbullah, yaitu Abdul Halim, ulama dari daerah Majalengka, daerahnya Pasiron, dari kecamatan Lewi Munding, sampai sekarang ada itu di sana. Dialah yang membangun syair Jalal Wathon. Ini kalau Bapak perhatikan luar biasa salawatnya. Sangat luar biasa sekali. Pada masa itu sudah lahir syair perjuangan seperti itu dibuatnya dalam bahasa Arab Pak, lagu itu. Kenapa kira-kira bahasa Arab? Saya itu bahasa Arab Pak, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Tapi kenapa bahasa Arab kira-kira? Agar makna lagu itu maknanya tidak dipahami oleh orang-orang Belanda, rezim kolonial. Padahal maknanya sangat dalam. Jalal Wathon kan menjadi lagu-lagu kalau bapak ibu yang saya kira aktif dalam kegiatan Nahdlatul Ulama itu pasti peristiwa besar dinyanyikan lagu itu, dimunculkan. Nanti akan kita lihat. Nah ini kemudian kalau kita bicara satu-satu saja Pak ya. Ini lambang Syarikat Islam. Ini istimewa tidak Pak lambang ini? Ini lambang ini elemen-elemen menjadi lambang dari sebuah partai politik yang organisasi pergerakan yang ada satu dan juga lambang dari partai politik hari ini. Apalagi banyak lambangnya, banyak ikon-ikonnya Pak ya. Syarikat Islam ada lambang banteng, nah, kan banteng menjadi lambang hampir sebagian besar partai politik. Partai-partai politik menggunakan lambang kepala banteng. Tidak, banteng itu asal dari sini. Siapa ini penggagasnya? Ya Cokro Aminoto ini Pak. Matahari, kemudian bulan, bintang. Itu elemen itu dijadikan lambang-lambang organisasi pergerakan karena unsur-unsurnya diambil. Penggagasnya siapa? Syarikat Islam. Kemudian dibedah Pak, biasa dirujam berapa elemen-elemen unsur-unsur nanya pas solehnya, ulahnya, kewenya, sana swaktos. Nah sekarang Jalal Wathon ini Pak. Nah ini lagu Jalal Wathon Pak. Kita coba Pak ya, biar semangat. Masih laminya Pak Den ya? Luar biasa ini Pak. Saya pertama kali mendengar lagu ini langsung, wah ini bukan hal yang lagu syair yang biasa-biasa. Ulama yang menciptakan, pertama memang hanya Arab saja Pak. Syair Indonesia baru muncul sekarang-sekarang. Tapi makna lagu tadi yang ada Indonesianya itu maknanya seperti itu. Dan sering dikatakan diciptakannya oleh Wahab Hasbullah. Padahal ada lagi yaitu seorang Abdul Halim yang beliaulah yang membuat syair-syairnya itu pertama kali. Itu ada sebuah dokumen yang dibuat pada tahun dibuat oleh
Abdul Halim tahun 70 bercerita tentang perjuangan beliau pada masa sebelum kemerdekaan. Jadi dengan melihat lagu itu saja kan kita lihat Pak, betapa nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai itu sudah ikut terpatri dalam hati dan jiwa umat Islam Indonesia. Ini jauh sebelum Sumpah Pemuda Pak ya. Pemuda kan 28, ini sudah lahir sebelum 28. Nah, jadi perjuangan dilakukan melalui organisasi pergerakan seperti itu, dan itulah yang menjadi kemudian apa yang di dasar kita bicara tentang proklamasi kemerdekaan. Perjuangan panjang ini dicapai oleh umat Islam dengan upaya ini, dan umat Islam lah yang juga turut bagaimana bahasa mudahnya mengakselerasi kemerdekaan. Sudah Jepang dibom oleh Sekutu, Nagasaki dan Hiroshima. Kemudian di Indonesia terjadi vacuum of power, terjadi sebuah proses yang sangat cepat antara dua golongan muda, kemudian adanya penculikan di Rengas Dengklok, dan upaya dari golongan muda agar Soekarno itu segera mungkin memerdekakan negeri ini, jangan menunggu waktu lagi, ada kesempatan nih, kekosongan kekuasaan. Dan itu saya kembali peran Indonesia memain di dalamnya. Maka dalam peristiwa kemerdekaan ini juga yang terjadi pada 17 Agustus, dan itu terjadinya pada bulan Ramadan. Dan maka saya sekali lagi mengingatkan, ada baiknya suatu saat kalau kita periksa proklamasi diperingatnya pada bulan Ramadan. 9 Ramadan. 9 Ramadan itu hari proklamasi kemerdekaan kita. Biar kita ingat bahwa itu kembali terjadi pada masa-masa kita tengah melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan 1364. Dan ini adalah teks proklamasi Pak. Ini juga harus menjadi pengetahuan kita. Perhatikan Pak, teks proklamasi ada yang aneh nggak Pak? Ini yang aslinya ini Pak. Jakarta, hari 17 bulan 8, tahunnya berapa Pak? 05 Pak ya? Pak, ini tahun 45 atau 05 Pak? Kenapa 05 Pak? Salah teksnya Pak. Salah teksnya. Itu jadi pengetahuan kita Pak. Salah teksnya berarti Pak. Kenapa 05 Pak? Kira kan betul kan? Ini asli Pak. Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. 05 itu tahun apa Pak? Tahun Jepang, Jimu, kalender Jimu. Jadi 2605, tidak salah. Jadi menggunakan kepada Jepang lagi berkuasa kan, maka pahnya 2605, bukan 19. Jadi tidak salah. Kenapa menggunakan jam? Ya karena berdasarkan berbagai pertimbangan itu. Tapi kalau Bapak Ibu, inilah naskah pengabdian, bukan yang ditulis tangan Pak. Ini yang asli ya, Pak Sumadia. Jadi kalau nanti ditanya yang mana itu, ya itu 2. Jadi bukan ini salah nulis untuk 05, bukan. Memang 2, dia pakai tahun Jepang 2605. Nah itu menggunakan kalender Jepang itu Jimu, tahun Jimu, kalender Jimu. Oke. Tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno, didampingi Bunda dari Sekretariat Perubahan Bendera Merah Putih oleh Habib Nurjainah dan dibacanya tetap Pak, jangan yang dibaca tetap 1945. Jakarta 17 Agustus 1945, tapi di dalam teks 2605. Itu jadi pengetahuan kita Pak. Itu karena tahun Jepang. Dan kalau kita bicara kemudian bagaimana suasana, kita lihat yang di sini cuma ingin saya perlihatkan satu hal karena waktu kita Pak. Ini tapi kita sejenak saja lihat bagaimana situasi di awal kemerdekaan Pak. Ini lagu Tiga Sanza Pak, lagu Indonesia Raya.
Tapi yang utama dari sini adalah yang sekarang tengah menjadi isu, Pak. Yaitu tentang salam, Pak. Salam merdeka. Kan kemarin jadi isu, Pak, ya, salam merdeka itu. Ada yang bilang di kepal, tidak. Sebenarnya bagaimana? Ini yang benar dokumen, Pak. Jadi yang disampaikan oleh salah satu capim itu ini benar bahwa salam merdeka itu seperti ini, Pak, salamnya. Nah ini, Pak. Jadi bukan di kepal. Begini, Pak Soekarno itu mengajarkan. Merdeka. Umat Islam ulah lepat, Pak, merdeka. Maknanya besar, Pak, 5 ini, Pak, yang digunakan. Bukan di kepal. Jadi salah satu capek itu bicara, bahasanya dia memahami betul sejarah, artinya seperti itu. Tapi orang pada diingatkan seperti tidak mau diingatkan begitu. Ini ada yang benar seperti salam merdeka itu. Dan ini juga ada foto yang mereka Soekarno begitu, salam merdeka. Jadi bukan kepal, begini salamnya. Nah itu makanya sejarah itu selalu bicara atas fakta, Pak, ya. Fakta, bukan alkisah konon katanya. Kalau alkisah konon katanya jadi dongeng nanti. Jadi kalau ada makanya diingatkan, makanya dari itu pada kita bicara umat Islam bicara harus fakta, Pak, kita. Kalau ada umat Islam, ada yang bicara umat Islam anti NKRI dan sebagainya itu ya kita bicara itu, fakta kita juga. Dan dalam kemerdekaan ini tokoh-tokohnya, Pak, ada Fatmawati, usia masih 22 tahun dia, sangat muda sekali. Jadi dinikahi oleh Bung Karno, dan Bung Karno diasingkan di Bengkulu, funding menjadi ibu. Kontribusinya apa sangat besar, beliaulah yang menjadi bendera merah putih. Orang mah ayeuna kantun ngagalih, gampil. Kantun ngagalih, caket di tepi-tepinya di payun masjid aya filmannya. Kemudian ada ini, Pak, Khairul Saleh, tokoh-tokohnya, Pak, kita kenal, Pak, kita kenali mereka. Ada Soekarni, kemudian ada Muhammad Hasan. Jadi Muhammad Hasan ini salah seorang ulama juga dari Aceh, Pak, dari daerahnya Pak Teguh ya. Dan beliau itu gagasan waktu proklamasi dia menyampaikan 3 proklamasi, bagaimana teks proklamasi ditandatangani 3 kan, Pak. Semua peserta yang hadir, kedua perwakilan, ketiga Soekarno Hatta. Yang kemudian yang disetujui adalah yang tangan itu hanya Soekarno dan Hatta saja. Itu gagasan dari Muhammad Hasan. Kemudian Latif Indra Ningrat yang mengibarkan, dan kemudian ini yang namanya Muhammadiyah. Nah Muhammadiyah ini kontribusinya besar, Pak. Jadi dulu teks proklamasi ditulis di atas tangan dulu, Pak, diserat. Dan setelah diserat itu kemudian oleh Soekarno dibuang gitu, Pak. Karena sudah ditandatangani oleh ditik oleh Sayyidul Melik. Ini Muhammadiyah sadar sejarah, Pak. Dicandak di tempat sampah atau Muhammadiyah disimpan dan menjadi dokumen yang sangat berharga. Jadi kalau kita bicara teks yang asli itu yang tadi yang ditik, Pak, itu kan sudah tanda tangan oleh Soekarno dan apa? Ini masih berupa coretan tangan saja. Jadi ada 3 orang yang berkontribusi, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dan mereka yang hadir itu adalah yang menyarankan siapa yang menandatangani teks proklamasi. Tapi yang aslinya adalah ini, Pak. Dan Bembialah yang menyimpan ini, dan beliau juga menjadi salah satu pendiri surat kabar yang sangat monumental, yaitu surat kabar Merdeka pada masa itu. Oke, selanjutnya bagaimana dengan kisah-kisah Tuhan? Ini kisah Tuhan Indonesia itu, Pak. Jadi kalau kita bicara proklamasi, yang lahir pada proklamasi itu kembali saya ingatkan, hanya peristiwa pernyataan kemerdekaan. Tidak lebih dan tidak kurang. Tapi kalau kita bicara NKRI, tidak lahir pada 17 Agustus, Pak. NKRI itu baru lahir sehari sesudahnya. Jadi kalau kita bicara yang lahir 17 Agustus apa? Ya itu kemerdekaan, pernyataan kemerdekaan. Tapi kalau yang namanya NKRI lahirnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu pula yang menjadi hari lahir dari Pancasila sebenarnya. Jadi Pancasila 1 Juni tidak tepat. Jadi kalau akan 1 Juni hari lahir Pancasila, koma itu harusnya. Komanya apa? Sebagai istilah. Karena pada tanggal 1 Juni lah betul lahir istilah Pancasila pada Soekarno bicara di dalam sidang BPUPKI. Jadi harus koma. Tapi kalau sebagai Pancasila, sila-sila yang supaya kita kenal sekarang, maka lahirnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Itulah perjuangan kembali umat Islam Indonesia, para founding father kita. Karena dalam sebuah dialog yang sangat panjang, saya itu kan yang namanya Pancasila produknya satu, Pak, yaitu dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Di dalam Piagam Jakarta itu urutannya betul, Pak.
Kalau urutan Pancasila Soekarno beda dengan yang urutan Pancasila Piagam Jakarta. Urutan Piagam Jakarta sama dengan Pancasila yang sekarang. Hanya bedanya di sila pertama. Yaitu dalam Piagam Jakarta tulis ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pada kemerdekaan diproklamasikan, pada negara yang akan dibangun, timbul keberatan dari saudara-saudara kita di belahan timur. Tidak bisa dong kami, kalau itu menjadi sila pertama, kami kan bukan Islam. Kalau itu yang digunakan, kami keluar, tidak masuk dalam NKRI. Ini pun berupaya kan bagaimana kita satu kemudian berupaya agar tetap bisa meraih saudara-saudara kita dari timur. Maka terjadi dialog yang sangat panjang antara Wahid Hasyim, kemudian Hadi Kusumo, Kasman, Muhammad Hatta, dan Teguh Muhammad Hasan. Ki Bagus Hadi Kusumo Muhammadiyah, Wahid Hasyim Nahdlatul Ulama, Kasman Muhammadiyah, Teguh Muhammad Hasan presentasi ulama dari Aceh, dan Hatta dari Sumatera Barat. Berdialog panjang. Tinggal kemudian yang keberatan tinggal satu orang, Pak, Ki Bagus Hadi Kusumo. Enggak keberatan kami, tetap aja itu. Tapi setelah kemudian diolok orang Sundanya. di apa terjadi dialog yang sangat panjang antara para founding father, ada Kiai Bogi mau. Oke, baik, saya mau. Tapi dengan catatan ketuhanan dengan tetap label tauhid adanya ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang diterima. Dan itulah yang tidak menjadi keberatan dari saudara kita di timur. Maka NKRI lahir pada tanggal 18 April 1945. Kalau tidak ada kebesaran jiwa dari para ulama kita, tokoh-tokoh Islam saat itu untuk merumuskan Pancasila dan mengganti sila pertama seperti yang sekarang kita kenal, NKRI tidak akan lahir setidaknya secepat itu. Bisa jadi mungkin lahir negara-negara bagian pada masa itu. Tapi tadi itu bahwa umat Islam menyadari betul bahwa Indonesia itu memang beragam. Kalau kita bicara Sumpah Pemuda kan itu kesadaran tentang umat Islam, Pak, tentang keberagaman. Nah itu seperti itu, Pak. Jadi akhirnya jadilah NKRI, dan pada itu juga kemudian Soekarno Hatta pun diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Nah ini tokoh-tokohnya, Pak. Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasyim, ya. Ini kan putranya dari Hasyim Asy'ari, orang tua dari Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Beliau juga meninggal dalam usia relatif masih muda, dan menteri agama yang pertama. Tadi saya katakan beliau inisiator dari pendirian Masjid Istiqlal. Kasman Singodimijo ini adalah perwakilan dari tentara, tapi juga sekaligus aktivis Muhammadiyah beliau. Kemudian Teguh Muhammad Hasan, ulama perwakilan Aceh yang tadi menyarankan, tapi beliau juga sekaligus menjadi representasi dari Aceh pada masa itu. Sekarang ini, Pak, kita agak singkat, cepat, tinggal waktunya karena sudah habis. Jadi 21 SKS hanya dalam 45 menit, alhamdulillah ya, sebentar lagi selesai, Pak. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana kita tadi kan refleksi temanya, bagaimana kita kemerdekaan itu seperti apa sih kita hadapi. Maka kalau kita bicara, Bapak Ibu sendiri pernah merasakan sendiri makna kemerdekaan apa dan apa yang terjadi 78 tahun. Tapi kita coba secara jernih aja, Pak, ya, melihatnya seperti apa. Nah, apa yang terjadi dengan wilayah kita? Saya ingin menyampaikan sebuah seorang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Mohtar Kusumatmaja. Beliau adalah menggagas yang namanya zona ekonomi eksklusif atau azas negara kepulauan. Karena jasa dialah, Pak, luas wilayah itu berubah dari semula berapa ini? 2.027.087 km menjadi 5.100.350. Bertambah seperti itu, Pak, karena azas lautnya itu, Pak. Jadi wilayah kita itu yang tadinya hanya wilayah tanah dan air sebatas 12 mil dari pantai, sekarang mencakup semuanya, Pak. Menjadi gini wilayah kita sekarang. Jadi telur itu dihubungkan. Jadi kalau dulu orang kapal-kapalnya bebas melewat sini, Pak, sekarang tidak lagi, mereka harus izin. Ini yang menjadi dasar dulu karena kita waktu perang dengan Belanda. Maka dibuatlah azas negara kepulauan. Sekarang itu kita betul-betul konsepnya tanah air, Pak. Jadi tanah, daratan, dan air itu bersatu menjadi wilayah yang disebut dengan NKRI. Itu sejak 1982. Ini cerita juga, nanti cerita yang panjang, cuma ini hanya untuk menjadi pengetahuan kita semua, Pak, tentang wilayah NKRI. Sekali lagi, dulu kapal-kapal asing bebas melewati ini. Tapi setelah 1982 dengan disetujui azas negara kepulauan, maka sekarang harus izin. Maka tidak heran seorang Susi Pujiastuti berani katanya tembak tenggelamkan. Nah, itu wilayah NKRI, kedaulatan negara yang berdaulat. Kalau dulu tidak bisa. Ini karena jasa seorang Mohtar Kusumatmaja. Apa yang di dalamnya seperti ini, Pak?
Sumber daya alam yang luar biasa, potensi laut dalam, potensi sumber daya gas dan minyak bumi, logam mineral, nikel, tembaga, emas, dan berlian. Dan menurut salah seorang pakar ekologi laut, kalau kita mampu menggali ini, maka ini akan kita proses per tahun, Pak. 1.200 miliar dolar per tahun. Itu kekayaan laut kita. Kalau kita mampu mengelolanya dengan baik. Tapi kita tampaknya masih perlu perjuangan panjang. Pak, itu sejak tahun 82, Pak. Sekarang berarti kalau merdeka itu sudah kurang lebih 31, Pak, ya? Dari 182 itu. Kita belum bisa mengelola laut kita dengan secara optimal. Laut kita justru sekarang masih banyak dimanfaatkan oleh negara-negara asing. Padahal kembali disebutkan ini yang ini capture, kemudian fisheries, kemudian marine bioteknologinya, kemudian coastal forestry-nya, small island-nya, kemudian juga marine tourism-nya. Itu jadi kekayaan wilayah laut kita. Itu yang 82 itu, Pak. Apa yang menjadi tentunya muhasabah kita, betapa kita belum bisa menggarap laut kita dengan benar. Dan itu menjadi tantangan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kemudian kita perhatikan data-data yang kemudian pada saat ini, Pak, jadi kita menjadi negara yang kalau kita bicara ekspor seperti ini, Pak, kita negara yang kaya, alhamdulillah, Pak. Kita bisa mengekspor. Kalau ekspor itu kan berarti kekayaan kita dijual keluar, Pak. Berarti kan kalau ekspor itu minyak mentah, hasil minyak, gas, kopi, jeung sebagainya hingga likuiditas sebagainya itu kaya. Tapi 78 tahun kemerdekaan juga masih menyisakan tantangan besar, Pak. Karena ini kita barang-barang yang kita impor, Pak. Bahkan padahal luas pantai kita sudah 5 juta lebih, Pak. Bahkan hingga ini, Pak, bayangkan kita masih impor uyah, Pak, masih impor, Pak. Apa yang kurang dengan negeri ini, Pak? Kita bisa. Apa yang kurang dengan negeri? Saya sengaja beras aja masih impor. Dulu kita pernah swasembada, sekarang impor lagi. Beras, minyak bumi, sayuran, kedelai, gula, garam, daging, buah-buahan. Kan masih impor. Kan buah-buahan dari luar sekarang banyak, Pak, ya? Harusnya kita berupaya buah-buah dalam-dalam, Pak. Alhamdulillah saya ngagelir di Pak Sumadi, ya, Sumadi yakin tuh buah-buahan produk dalam negeri. Mikir buah masih dari luar, Pak. Sedih negeri, Pak. Apa yang kurang pada negeri ini, Pak? Suburnya luar biasa. Tapi ini masih menjadi barang-barang yang diimpor kita itu. Nah, ini maka inilah yang menjadi tantangan kita semua, Pak. Maka ini terlihat, Pak, ini sudah terjadi, tapi Pak Denny harusnya yang baca ini, Pak. Ini bagus sekali, Pak. Bahan-bahan itu katain. Dengan lihat situasi ini negeri, Pak. Taufik Ismail tahu, Pak, ya? Seorang penyair yang sangat religius sekali. Dan lagunya kan dia pernah bersama Chrisye melayani lagu judulnya itu ketika kaki dan tangan bicara. Bapak perhatikan, Pak, di sini. Kaos banyak, itu banyak. Kaos, ya. Negeri ini masih dicekik ribuan triliun hutang berbunga haram. Jika negeri ini telah mampu melunasi hutang itu, silahkan teriak merdeka. Jika belum mampu, lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Seorang ini harus perlu muhasabah dia barangkali, Pak, ya. Banyak anak negeri yang hanya jadi babu di negeri orang. Mereka seringkali disiksa dan dianiaya. Jika negeri ini belum mampu meluangkan mereka, memberi pekerjaan layak dan dijatakan, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Negeri Katu ini dihampiri kekayaan alam yang luar biasa, namun dikelola oleh orang lain. Rakyat hampir tak menikmatinya. Jika kekayaan ini belum bisa dikasih negara, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Ini seorang Taufik Ismail, Pak. Usianya sekarang 83, kelahiran tahun 35 beliau. 88 tahun. Kemiskinan dan pengangguran semakin meluas, terasa berat untuk hidup layak, bahkan harga terus merangkak naik, ditambah pajak yang kian mencekik. Jika masih harus meluas kemiskinan, jangan teriak merdeka. Lebih diam dan berpikir, malu kita. Ini luar biasa, Pak, syair-syairnya. Anak negeri tengah terjebak watak amoral, narkoba merajalela, seks bebas liar menyasar siap saja, porno aksi dan pornografi makin menggila. Jika anak bangsa masih amoral, jangan teriak merdeka, lebih baik diam dan berpikir, malu kita. Demokrasi korporasi mencekram negeri ini, keuangan yang maha kuasa, korupsi menjadi budaya, polisi makin mengganggu.
kerugian uang rakyat tak terkira. Jika ini masih mewarnai bangsa, jangan teriak merdeka, lebih baik diam dan berpikir malu kita. Luas negeri ini punya potensi sumber daya alam. Ini sama dengan data tadi, Pak. Namun garam masih impor. Jadi ternyata Taufik Ismail juga barangkali membaca ini, Pak. Namun singkong masih impor. Jika ini belum mandiri, memenuhi kebutuhan bangsa sendiri, jangan teriak mereka. Lebih diam dan berpikir malu kita. Luas negara ini jutaan hektar. Tadi kan kilometer 5 juta sekian, Pak. Kalau kilometer. Kalau ini dia bicara hektar, jutaan hektar. Namun lebih dari setengah dikuasai asing sehingga rakyat tak lagi punya lahan luas. Berdasarkan di tanah yang sempit, jika tanah negara belum mampu direbut kembali, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir malu kita, malu kita. Tak berdaya, tak kuasa, lumpuh di ketiak penjajah. Malu kita, malu kita. Luar biasa, Pak, ini jelas. Oke, Bapak yang terakhir, bagaimana kita cara mensyukuri kemerdekaan sekarang? Pak, capek, Pak, kuliah hanya 1 SKS ini, Pak. Dari 23 SKS. Bagaimana syukuri? Banyak kali lagi, tapi 2 hal ini, Pak. Saya selalu mengingatkan saja. Mari kita sekarang untuk berupaya berbuat yang terbaik bagi kemajuan NKRI sesuai dengan peran dan yang kita miliki. Itu yang kita lakukan. Sama-sama kita. Kalau kita menjadi ulama, jadilah ulama yang bisa membangun tadi jalan watan, cinta tanah air. Mampu membangun kebanggaan, mampu memajukan negeri ini menjadi negeri yang mampu berkompetisi dengan negara lain secara terhormat. Tentang kita semua. Karena mereka menjadi umat Islam. Kalau kita jadi guru, jadilah guru yang baik. Kalau jadi dosen, jadi dosen yang baik. Kalau jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Jadi mari kita berupaya untuk memajukan negeri sesuai dengan keadaan dan kompetisi yang kita miliki. Karena begitu beragam profesi yang ada di negeri ini sekarang, Pak. Kalau kita misalnya sadar dengan sosial media, jadi sosial media alat untuk menguatkan negeri ini, Pak. Memajukan, bukan alat parasya. Karena sosial media luar biasa pengaruhnya sekarang, Pak. Teknologi informasi itu, Pak. Ada lagi sekarang artificial intelligence dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mari kita manfaatkan juga teknologi dengan cara yang sebaiknya seberadab mungkin untuk bagaimana membangun negeri menjadi negara yang maju berkembang dan menjadi negara yang bermartabat dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Menjadi negara yang tadi betul-betul mampu menjalankan amanah Pancasila. Negara yang bagaimana? Negara yang berkuasa Maha Esa, negara yang berkemanusiaan yang adil beradab, negara yang mampu menjaga persatuannya. Indonesia itu negara yang seksi, Pak. Sampai hari ini masih kita sumber daya alam kita luar biasa, Pak. Diperebutkan. Negara asing itu sangat suka dengan negeri kita, Pak. Maka pasti ada upaya-upaya untuk membuat negeri kita itu tidak maju dan bahkan pecah belah. Oleh negeri kita itu negara rakyatnya rakyat yang mudah diadu domba, rakyat kita, karena sejarah membuktikan seperti itu. Maka kita mari menjaga itu semua agar persatuan Indonesia tetap kita jaga. Kata Bung Karno, jangan sampai menjadi persatuan Indonesia. Kemudian negara yang berkerakyatan yang dimiliki oleh keadilan dalam permusuhan perwakilan, dan yang terakhir negara yang berkeadilan sosial. Kita jaga bersama-sama itu sesuai dengan kita kompetisi kita semua. Dan kemudian yang paling sederhana kita lakukan adalah menghormati dan menjaga kewibawaan Sang Saka Merah Putih. Makanya selalu ribut berkali-kali, Pak, ya, pasang bendera, uilah pasang bendera, Pak, secara berwibawa, bermartabat. Hingga hari ini saya keliling kemarin, Pak, masih banyak warga Panyawangan yang belum pasang bendera. Luka pun sebab masih banyak sekali. Termasuk di luar, di Bandung juga, Pak. Kalau saya menyisir, Pak, jalan-jalan besar kota, banyak pertokohan, tokoh-tokoh yang tidak pasang bendera. Aduh, undang-undang mengharuskan pasang bendera. Dulu makan pasang bendera susah, Pak. Tadi kan dilihat, Pak, waktu bendera itu dikibarkan, tiangnya tiang bambu, benderanya dijahit oleh seorang Fatmawati. Dan dalam suasana tegang, Pak, masang bendera menuju proklamasi kemerdekaan. Tadinya kan proklamasi maunya di Istora, Pak, lapangan Ikada dulu. Tapi yang dipegang Santimbo 56 itu, karena apa? Kan takut. Ada kekhawatiran, dijaganya tentara perkasa itu, Pak. Jepang ikut menjaga. Bendera dikibarkan dalam situasi yang memang sangat hikmat, tapi juga sekali menegangkan. Siul. Ayo nama tinggal naikkan bendera, nggak gale bendera apa. Tapi ya Allah ya Karim, betapa susahnya umat Islam memberikan kesadaran. Rajin masang bendera deng-deng, Pak. Kalau enggak tegak, benderanya bukan merah tapi kayas, karena sudah luntur warna merah. Tiang-tiang asal-asalan,
Jadi bukan bendera setiang pun, jadi bendera setengah tiang Pak, karena tiangnya pendek. Susah. Daripada itu sederhana sekali membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena saya melihat tinggal ini masih banyak umat yang menganggap kemerdekaan itu bukan milik umat Islam. Padahal jelas itu kemarin ada milik umat Islam, dilahirkan oleh umat, termasuk NK itu produk umat Islam. Ini bukan masalah kita yang paling penting Pak di hari kemerdekaan. Dan selalu mengingatkan tidak bosan-bosan. Mari kita cintai sang saka merah putih. Ulah dikait dengan bid'ah segala macam Pak, itu karena itu hal yang tidak ini. Kalau dulu Jenderal Mustafa itu melawan Jepang karena betul Pak, dia keberatan dengan yang namanya Saikere, harus menghormat bungkuk menghadapi negara matahari terbit. Itu yang bahkan kemudian ditangkap oleh Jepang dan kemudian ditembak mati beliau. Tapi kalau sekarang kan kita tidak ada hal yang bertentangan, kita tinggal mari kita saling mengingatkan Pak sekarang. Sok mangga bapak-bapak kalau sekarang berkurang di Panyawangan, di sini atau juga di Kota Bandung dan di wilayah lainnya di Indonesia ini, negeri ini masih banyak yang abaikan pemasangan bendera. Pada sekarang wajib Pak, bendera dari tanggal 1 hingga 31 Agustus. Ulama akan diturunkan Pak, saya 31 Agustus. Suatu saat Bapak ke Malaysia Pak, perhatikan mereka bagaimana memperingati kemerdekaannya Pak. Itu bendera segala Bapak, segala juga di sini Pak. Ini kalau ini Abad Mall, mereka dipasang bendera Pak besar sekali. Tadi mereka ingin bangun identitas dirinya tentang identitas kebangsaan, nasionalisme. Inilah yang tantangan besar kita. Maka kalau kita membangun identitas kebangsaan dengan sangat baik, Pak, insya Allah kita menjadi bangsa yang semakin mencintai negeri ini dan menjadi bangsa yang insya Allah tidak mudah diadu domba. Ini bentuk yang terakhir, Pak. Mari kita sama-sama lihat bagaimana tentang sang saka itu, bagaimana orang berjuang membangun sang saka merah putih, Pak. Jadi Bapak Ibu, maka terakhir mari kita sama-sama kibarkan bendera dengan kompetensi yang kita miliki dan kita cintai kemerdekaan ini. Kita jadikan, kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang akan menjadikan negeri ini menjadi semakin maju, menjadi negara yang semakin bermartabat dan membanggakan bagi semua penghuni yang ada di dalamnya. Itu saya bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita timba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.